Halo, apa kabar pemirsa Selampar TV? Senang sekali saya Raisa Verlini Cihan menjumpai Anda pada podcast Wong Kito Silampari TV. Ya, pemirsa, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema penerimaan TNI AD Bintara dan Tamtama. Sudah bersama dengan kita di sini narasumber kita Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyo Broto SEMM. Halo, apa kabar Komandan? Baik, apa kabar? Sehat ya Komandan ya? Ya. Oke, kita harus semangat karena ini lagi tahap penerimaan nih Komandan ya? Betul, sekarang kita akan melaksanakan penerimaan personil TNI khususnya Angkatan Darat. Oke, baik sekali. Tema kita pada hari ini Komandan penerimaan TNI AD Bintara dan Tamtama. Tetapi banyak sekali masyarakat kita ini belum tahu apa sih itu Tamtama dan Bintara, Komandan. Boleh dijelaskan? Jadi untuk perekrutmen untuk bergabung dengan TNI khususnya Angkatan Darat itu ada dua strata. Yang pertama adalah Tamtama itu berpangkat private, prada sampai dengan kopral. Kemudian yang Bintara itu sersan. Jadi ada dua tahap yang harus di penerimaan tahun ini. Oke, baik sekali. Ini dalam rangka peningkatan animo pendaftaran kualitas dan kuantitas penerimaan calon Bintara prajurit karir TNI Angkatan Darat gelombang 2 ya Komandan ya. Ya. Dan calon Tamtama prajurit karir TNI AD gelombang 3 Angkatan 2025 di wilayah Kodam 2 ya. Betul sekali ya Komandan ya. Betul. Kemudian waktu pendaftaran nih Komandan dari Tamtama sendiri dan Bintara kapan itu Komandan? Untuk waktu yang Tamtama itu yang gelombang ketiga ya. Iya. Itu pendaftaran online-nya itu dimulai pada tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025. Itu tahap pendaftar online-nya. Jadi kemudian tahap validasinya mereka harus dimulai tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Dan tesnya sendiri pun di daerah itu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 5 November 2025. Oke. Itu tes pusat. Mereka ada juga sampai tanggal 9 November sampai dengan 6 Desember 2025. Jadi itu untuk tahapannya mereka yang untuk tamtamanya. Oke, berarti di daerah masing-masing dulu kemudian lanjut ke pusat Ya, seperti itu ya. kemudian untuk yang Bintara itu yang saat ini gelombang kedua validasinya dimulai daftar online-nya mereka tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober. Oke. Kemudian nanti validasinya mereka mulainya 15 September sampai dengan 11 Oktober. Itu validasinya. Kemudian untuk tes pandanya itu 24 September sampai dengan 18 Oktober 2025 dan nanti tes sub pusatnya itu sampai tanggal 22 Oktober sampai dengan 8 November 2025 baru selesai untuk gelombang keduanya Bintara. Oke, baik sekali. Ya, mengenai pendaftaran ya Komandan, banyak sekali isu-isu yang beredar seperti itu atau info-info yang beredar bahwa pendaftaran ini ada pungutan biaya. Bagaimana menurut pendapat Komandan? Ya, makasih Mbak. Jadi di sini saya mengatakan dan menegaskan untuk bergabung dan mendaftarkan TNI Angkatan Darat khususnya baik Tamtama, Bintara, yang Tamtama gelombang 3, Bintara gelombang 2 itu tidak ada dipungut biaya sama sekali. Tapi dia benar-benar harus mempersiapkannya mulai dari segi fisik, kesehatan, dan akademisinya harus ada. Oke, berarti itu kesiapan dari para calon pendaftar ya Komandan? Ya, betul. Di luar itu ada syarat-syarat nih Komandan pastinya ya. Yang Raisa dengar infonya sedikit berbeda dari tahun lalu tuh Komandan. Apa aja yang berbeda dari tahun lalu? Ya, untuk syarat-syaratnya sekarang ini memang agak dipermudah atau dilonggarkan ya. Dari segi umur sekarang dia bisa umur 24 sudah bisa mengikuti untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian tingginya yang dari 161 jadi
158. Oke, baik. Ya, 158 bisa ikut bergabung. Sudah dipermudah ya Komandan. Iya, untuk dipermudah karena memang misi melindungi Indonesia kita ini. Oke, baik sekali. Kemudian syarat-syarat pendaftarannya tadi dari tinggi dan umur ya Komandan ya, yang berbeda dari tahun lalu. Kemudian apakah ada nih Komandan sosialisasi yang disebarkan dari pihak TNI sendiri untuk pendaftaran tahun angkatan 2025 Komandan? gimana Mbak diulangnya? Maaf, sosialisasi pendaftaran. Oh, sosialisasi pendaftaran sudah kami berbagai macam kami infokan kepada masyarakat luas, mulai dari pemasangan pamflet, banner-banner, brosur, kemudian melalui media elektronik dan media cetak, kami sudah memberikan informasi menyebar khususnya di MLM ini, di wilayah Kodim 0406 Lubuk Linggau ini. Oke, baik sekali. Berarti sudah banyak pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ya, Komandan, untuk mengenai informasi pendaftaran. Tentunya boleh masyarakat yang masih bingung datang ke Babinsa setempat ya mungkin ya, Komandan? Ya, memang kalau di saat mereka memvalidasi ataupun online, kadang-kadang ya di daerah kan tidak ada fasilitas online-nya, fasilitas internet apa. Apabila dia trouble, segera mereport atau melaporkan ke Koramil setempat, sehingga nanti dari Koramil itu didata berapa yang ingin bergabung dengan TNI, nanti dia bisa langsung ke Kodim untuk mempermudah lagi, mempercepat lagi, sehingga nanti ada dari Koramil mereport ke Kodim, kemudian dihimpun data itu segera dikerjakan oleh yang lebih atas lagi. Oke, baik sekali. Sudah baik sekali pelayanan dari para TNI AD ya Pak ya, Komandan ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi Komandan lebih dalam lagi membahas, kita jeda dulu. Kita lanjut di segmen kedua di podcast Wong Kito. Oke, baik pemirsa, masih di podcast Wong Kito bersama Reisa di sini dan juga Komandan Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyo Broto SEMM. Oke, Komandan, kita lanjut lagi nih. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai persyaratan yang harus disiapkan para pendaftar. Kemudian berkas-berkas, Komandan, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Jadi untuk menyiapkan berkas-berkasnya itu harus mulai dari legalisir ya administrasinya si calon tersebut. Ya. Terkadang legalisir ini yang akan memperhambat, dalam arti dia contoh begitu sudah berangkat belum ada yang dilegalisir, baik dari sekolahan atau dari orang tua sebagai ininya surat keterangan kelakuan baiknya dari kepolisian itu. Iya, betul. Nah, apabila itu masih ada keterlambatan, itu bisa disusulkan nanti. Tapi dia begitu sudah berangkat ke Palembang itu nanti bisa secara disusulkan, tapi masih dalam proses itu bisa. Oke, baik. Sehingga jangan sampai ada administrasi ini yang kadang-kadang miss-nya di situ karena waktu ya itu untuk legalisir dari sekolah SMP, SMA itu harus dilegalisir untuk sebagai bukti bahwasannya lulusan dari sekolah tersebut. Oke, baik sekali. Sudah diberi kemudahan lagi seperti itu ya, Komandan ya. Oke, tahap saat ini kan sedang tahap pendaftaran ya, Komandan ya. Kemudian nanti ada tahap tes dan penerimaan calon seperti itu, pendidikan kemudian. Dan setelah selesai pendidikan kita masuk ke penyebaran penempatan seperti itu, Komandan. Apakah penempatannya ini di mana seperti itu, Komandan? Baik, Mbak. Jadi setelah mereka melalui proses tes sampai dengan pendidikan, kemudian nanti mereka akan dibacakan tempat penugasan mereka. Iya. Dimanapun, karena di TNI ini dia berbagai macam daerah kan ada. Apa kebutuhan sesuai kebutuhan daerah tersebut. Oke, baik. Daerah itu Kodam, umpamanya personilnya kurang, mereka akan ditempatkan di mana yang dibutuhkan pengurangan personil tersebut, penambahan. Ya, jadi mereka bisa ditempatkan
di mana saja sih. Dari calon Tamtama dan Bintara ini berarti harus bersiap diri untuk ditempatkan di mana saja seperti itu. Iya, harus disiapkan khususnya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri nggak mungkin lah. Tujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dan negara Indonesia seperti itu. Betul. Oke, baik sekali. Kemudian dari komandan sendiri nih, sudah berapa lama kira-kira komandan sudah menjadi TNI AD? Oh, saya bergabung dengan TNI AD mulai dari 2004 sampai 2025, berarti sudah sekitar 21 tahun. 2004. Iya, 2004 sampai dengan 2005 berarti udah hampir 21 tahun saya mengabdikan kepada negara ini yang bergabung dalam TNI Angkatan Darat ini. Oke, baik sekali. Raisa masih SD di situ ya, komandan? Iya. Oke. Sudah 21 tahun komandan mengabdi untuk negara Indonesia kita ini. Bagaimana perasaan komandan selama menjadi TNI AD? Ya, saya alhamdulillah bergabung dengan TNI Angkatan Darat ini khususnya itu selama 21 tahun yang saya rasakan saya bisa mendapat berbagai macam pengalaman ya. Khususnya bagi saya sendiri dan mungkin keluarga saya juga ya. Iya, betul. Kenapa? Ya saya tadi ditempatkan di mana saja. Iya. Jadi saya bisa tahu selain suku, budaya, agama, masyarakatnya beda-beda. Contoh di Makassar, mungkin di sana ada orang Makassar, ada orang Bugis. Iya. Ya, saya tahu bagaimana adat istiadatnya, ya kan, bergaulnya. Pindah ke Jawa Barat, berbeda lagi. Pindah lagi di Sumatera sini, yang makanannya beda, yang budayanya beda. Nah itu. Berarti komandan selama 21 tahun itu sudah 3 pulau seperti itu ya, komandan? Ya, 4 apa 5 lah kalau nggak salah ya. Oke, baik sekali. Itu. Karena kan ini bisa menambah motivasi untuk para pendaftar, para pemuda khususnya seperti itu ya, komandan. Ya. Untuk cinta tanah air, bagaimana sikap dan harus bangga seperti itu ya, komandan ya. Karena kita bisa tahu ya dimanapun, karena ternyata di Indonesia ini bukan hanya daerah, itu berbagai macam, banyak daerah-daerah. Karena makanya mereka kan ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, orang tidak memandang suku, adat, agama. Sehingga nanti itu. dia bisa ditempatkan di mana saja. Nanti begitu dia sudah berapa ini dia kembali lagi kayak gitu. Oke, kembali baik. Itu sih. Kemudian himbauan mungkin seperti itu, komandan, untuk para pendaftar supaya mereka semangat atau termotivasi, boleh komandan silahkan. Oh ya, jadi bagi adik-adik khususnya yang akan mengikuti atau mau bergabung dengan TNI Angkatan Darat, yang pertama kalian harus mempunyai rasa semangat yang tinggi. Iya, betul. Karena nanti dan kalian akan bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat dimanapun kalian ditempatkan, pasti ada dampak yang menjadikan kemajuan suatu daerah tersebut. Karena nanti kalian akan bergabung dengan TNI Angkatan Darat bersama-sama masyarakat, bersama-sama ini untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, itu saya rasa. Oke, baik sekali. Kemudian pada tahap pendaftaran pada saat ini, komandan, apa yang menjadi harapan komandan untuk para pendaftar? Harapan kedepannya untuk bisa sukses hingga mereka diterima, seperti itu. Harapan dari saya? Iya, untuk kesuksesan. Kesuksesannya yang pertama tadi jangan lupa menyiapkan fisik sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, ya selalu berdoa yang terbaik untuk bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat ini, karena tanpa dukungan orang tua, kakak, adik, saudara untuk mensupport kalian menjadi TNI Angkatan Darat bergabung ini, ya saya rasa tidak bisa maksimal ya. Iya. Nah, itu harus ada dukungan moral. Betul, harus ada dukungan moral dari keluarga maupun
dari orang tua juga itu sangat perlu. Karena apa? Apabila kita tidak didukung, hanya keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, kadang-kadang tidak keinginan diri sendiri juga tidak bisa. Gitu. Jadi semuanya harus mendukung kalau memang itu ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Nah itu. Karena TNI ini bukan cuma sekedar pekerjaan seperti itu ya, Komandan. Oh iya. Tapi bentuk pelayanan. Iya, TNI itu bukan ya bekerja, ya mungkin ya. Iya. Tapi dia bekerja untuk negara. Betul. Ya, untuk negara ini kita bekerja untuk negara, untuk rakyat luas, bukan hanya suku agama tertentu saja dia, tapi seluruhnya yang di Indonesia ini. Nah, makanya dengan itu tadi saya bilang keikhlasan dia untuk bergabung dengan TNI itu lebih dalam lagi, nanti lebih menghayati lagi gitu. Karena kan kita lihat dalam kondisi apapun negara ini seperti banjir, bencana apapun pasti ada TNI-nya di sana membantu dan melayani masyarakat. Ya, karena TNI kan selalu bekerjanya juga bertugas dimanapun kapanpun, karena kita kan TNI itu ada dua, Mbak, operasinya, operasi militer selain perang dan operasi militer perang. Nah, operasi militer selain perang itu tadi bencana alam, kemudian banjir yang Mbak bilang tadi itu, ya TNI harus hadir, memang harus di situ. Itulah dia dibilang TNI itu sesuai dengan amanah undang-undang yang ada. Ya, operasi militer selain perang itu tadi membantu kesulitan rakyat Indonesia, khususnya di sekitarnya lah. Oke, baik sekali. Harapan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita, pembahasan terakhir kita, Komandan. Sudah kurang lebih banyak yang kita bahas mengenai pendaftaran maupun tugas dan apa yang harus diemban sebagai TNI AD seperti itu ya, Komandan. Sudah baik sekali yang kita bahas. Oke, baik pemirsa, di podcast Wong Kito kali ini kita sudah kurang lebih 20 menit membahas mengenai penerimaan dan juga tugas TNI AD bersama dengan Komandan Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyobroto SEMM. Baik Komandan, terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan ataupun cerita-cerita yang diberikan mengenai TNI AD, Komandan. Terima kasih banyak. Baik, dari cerita Komandan Ari tadi banyak sekali pengalaman yang baik seperti itu ya, Komandan. Pelayanan yang harus disiapkan dari dalam hati, menggunai hati seperti itu ya, Komandan ya, untuk melayani masyarakat dan cinta tanah air. Baik pemirsa, untuk para pemirsa yang ingin mendaftar TNI AD Bintara ataupun Tamtama, informasi tadi sudah banyak yang kami bahas, bisa ditonton dari awal sampai akhir. Oke, baik, sudah 20 menit kurang lebih bersama dengan Reisa Ferlinician di sini. Kita berjumpa lagi di podcast Wong Kito berikutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Baik di Jalan Merdeka, Kalimantan, dalam pesantren. Awalnya tidak beli peti, tapi ya be, Iya, ya be, ya be, wangi ya. Berapa sih? Oh, masih banyak. Berarti yang berapa jualan? Oh, lah siang kami kami belakang. Pasti di Jambai. Iya, kami yang di belakang. Tapi Berapa beli lapak? tidak beli. Alhamdulillah memang tidak. Kemana beli? Kalau yang kontrak itu apa? Kontrak di mana? Sabar kontrak. Kontrak kalah, jangan misal, jangan jadi contoh. Alhamdulillah memang tidak beli. Tapi ada bulanan. Bulannya alhamdulillah ada kakek juga. Hah? Pasti ya, si Bayu kamu tidak sama dengan yang lain ada beli. Hah? Tidak tahu juga. Harian ganti juga? Harian ada kerces. Berapa? Kerces 3.000. Yang lain-lain? Yang mana 2.000. Alhamdulillah. Aku kan seadanya jujur, apa yang kurasa itu yang kucurahkan. Iya.
Emang nggak ngerti. Kamu yang lain ada ayu tak? Nah, ada tahu. Apa lain ya? Aku khusus. Tidak. Jangan marah-marah nanti baru nyampe. Nah, ke depan nanti lagi ada yang pokoknya mulai Oktober masuk rangkaian food kota kita bebaskan. Kakek Romo petugas keamanan itu gaji. Ya kakek lagi malam-malam. Sekarang kita baru nyampe. Yang itu cuma yang resmi pak kakek. Yang 3.000 yang resmi kan. Kompak ya. Kalau ada apa-apa, berani lapor. Sip. Lapor kemana enggak? Dinas perdagangan, perhubungan atau jangan ragu. Kan masuk di Facebook. Kan aku kan sering kalah buat konten di Facebook masuk di Facebook. Ini kan lah kriminal kalau buat bayaran. Mau baca terus. Angkat ya, Kak. Dia menjadi Pak, dia ngontrak. Dengan pemerintah berapa? Kita kan kemarin kan sudah ada pemeriksaan dari BPK. Dulu memang ini namanya HGB, hak guna bangunan. Memang waktu habis tahun 2000 Tahun 82an, Pak. nggak habis ini. Apa nih? 86. 86. 13 tahun yang lalu. Jadi memang ini kan sudah habis. Coba cek HGB, dekat arsip ya mas, HGB ada arsip. Karena di administrasi contoh ya, bapak kan punya ruku juga gitu. Tapi bentuk sertifikat itu dia hak guna bangunan. Nah kalau HGB itu biasanya masa waktunya itu 20 tahun, 30 tahun. Nah begitu kalau sudah habis, itu lagi balik lagi ke pemerintah. Nah tinggal tergantung pemilik HGB itu mau melanjutkan apa tidak. Kalau mau melanjutkan berapa tahun, dia harus bayar dulu ke pemerintah. Nah, mungkin dia dulu punya HGB di sini, mungkin apa dia dulu bayar dengan pemerintah. Ini isi bedanya kalau itu bangunannya gitu. Kalau ini bangunan sendiri intinya tujuannya ini masyarakat swadaya ingin pakai kwitansi dengan apa, nah itu yang bukan dari Nah, mereka ini kan dagangan kan tinggal kan teman. Nah kakek Mas Agus minta tolong didata. Kita kakek sementara pasar ini dibangun, relokasi jualan kan di Jalan Kalimantan. Jadi kita minta siapkan tenda. Nah tenda-tenda itu ya untuk pedagang-pedagang yang jual baju, yang punya kios-kios dalam lah. Kakek kita siapkan tempat di sana. Selagi pasar ini dibangun, mereka kita relokasi ke sana dulu kakek. Tapi tetap didata. Berapa yang keluar, berapa lagi yang balik, termasuk juga pedagang-pedagang yang di luar itu. Jadi kita pisahin kakek. Ya bu. Ya kalau orang kartu tadi nih. ya Hubungan dengan sini kalau kayak ini kan ya apa ini ya kali tadi itu di sini. Kalau dulu terkenal Los Impres ini sama Cak Pasar Tanah Abang. Sangat disayangkan. Ya, Bu ya. Tinggal di mana, Bu? Hari Bakti. Apa nama? Ibu ya. Sangat Bu. Alhamdulillah.
2019 yang harusnya disosialisasikan karena kondisi COVID 2020-2021, dan perdanya diperbarui lagi di tahun 2022 dengan harga kios itu 4,5 juta. Nah ini artinya selama ini miskomunikasinya antara pemilik kios dengan penunggu kios, karena selama ini harusnya yang bayar ke Disperindak, ke pemerintah itu pemilik kios. Pedagang bayar 2 kali, pedagang sudah bayar dan yang punya tempat sudah sewa, terus pedagang juga bayar lagi dengan Disperindak dengan harga 4,5 juta. Nah, ini maka sengaja kami datang ke sini. Yang pertama, kegiatan kami hari ini sidak harga pasar. Banyak keluhan dari pelaku UMKM karena kondisi harga sembako juga tinggi, dan kami hari ini juga sudah buka pangan mandiri, tebus-tebus murah. Terus yang kedua, banyak juga keluhan dari para pedagang di pasar impres ini terhadap pungutan-pungutan di luar dari pungutan resmi. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa tidak ada lagi pungutan per 1 Oktober kecuali karcis yang sudah ditetapkan oleh Disperindak, karena kami sudah menyiapkan anggaran untuk membayar jasa daripada petugas keamanan yang akan kita perbarui petugas keamanannya, sehingga per 1 Oktober nanti tidak ada lagi pungutan selain yang telah ditetapkan. Jadi kami sudah diskusi juga dengan beberapa para pedagang, dari karcis 3.000 itu menjadi 5.000 dan tidak ada pungutan-pungutan yang lainnya. Tapi untuk meningkat menjadi 5.000 ini harus kami bahas dulu melalui DPR, harus kami pedahkan dulu karena retribusi itu sudah ditentukan. Artinya sebelum ada kenaikan 3.000 bayar tetap 3.000. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membahas di DPR supaya menjadi perda, terutama masalah kios, karena banyak dari para pedagang yang keberatan dengan harga semula dari 8 juta menjadi 12 juta bahkan menjadi 15 juta, karena kami ketahui betul bahwa kondisi pasar impres ini tidak seperti dulu. Kalau dulu Los Linggau ini terkenal sampai kemana-mana, wong Cogorok, wong Rupit, wong Patlawang, wong Tebing Tinggi dulu belanjanya ke sini kalau karena Los Linggau ini sama dengan barang-barang di Tanah Abang. Nah ini sangat kita sayangkan, tidak bisa menjaga kondisi tersebut karena kondisi pasar kita sudah tidak layak lagi. Nah, insya Allah tahun depan pasar ini akan kita bangun, karena kemarin kami sudah diskusi dengan PT KAI, ternyata masa sewanya itu tidak bisa melebihi 5 tahun. Kalau kami kasih dengan pihak ketiga, dulu pernah dibuat kajian untuk pembangunan pasar ini dengan anggaran 260 sampai 280 miliar. 260 miliar itu di tahun 2016, eskalasi sekarang menjadi 280 miliar. Dengan kemampuan keuangan daerah kita tidak bisa. Kalau kita harus memberi ke pihak ketiga dengan masa 5 tahun, ini harga sewa kios pasti lebih mahal. Pihak ketiga tidak mungkin BIP atau balik modalnya di tahun kelima, pasti di tahun ketiga, karena di 2 tahun sisanya mereka harus melakukan keuntungan dan sharing keuntungan dengan pemerintah daerah. Nah makanya pasar ini akan dibangun oleh APBD dengan anggaran mungkin kurang lebih sekitar 20-30 miliar, dengan harga sewanya per tahun baseline yang sudah disampaikan oleh PT KAI 100.000 per meter. Kita harus sewa dengan luas tanah 1,5 hektar dengan kurang lebih harga sewanya itu 1,5 miliar. Tapi kemarin dari Direktur Niaga Pak Yasid sudah menyampaikan bahwa mereka kasih diskon itu 50%, artinya kurang lebih harga sewa ini sekitar 50.000 dikali sehektar setengah 750 juta per tahun, dikali 5 tahun kurang lebih sekitar 4 miliaran. Dengan anggaran 30 miliar kurang lebih sekitar 25 miliar sekian untuk membangun pasar ini. Nah, tapi pasar ini kita buat semi modern karena dengan anggaran terbatas mungkin tidak seperti dari gambar yang sudah-sudah. Mungkin waktu pembangunan pasar ini sudah banyak gambar beredar dengan para pedagang, para penyewa kios yang ada di pasar impres ini. Kita tidak buat seperti itu karena dengan anggaran terbatas paling kita buat semi modern, tapi tetap kita pisahkan antara pasar basah, pasar kering
dan pedagang-pedagang kios lagi akan kita pisahkan. Insya Allah dengan kondisi seperti itu, ya pasar impres kedepannya lebih terkenal lagi kakek ya. Karena sangat kita sayangkan pasar los di Kota Lubuk Linggau ini sudah habis. Nah, maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin menyerap aspirasi dari para pedagang, terkhusus yang penyewa kios-kios yang ada di pasar impres ini. Kemarin kami sudah komunikasi perwakilan dari P3I. Ini kami sengaja datang ke sini ingin komunikasi langsung. Keberatannya di mana? Agak kita kaji sama-sama. Karena kami di sini bawa orang di Superindak langsung. Sama di Sub, karena yang selalu dijual di pasar ini yang pertama di Superindak, yang kedua Dinas Perhubungan. Walaupun Dinas Perhubungan, karena dengan ada SK di Sub itulah mereka pacak minta duit dengan pedagang yang jualan di pelataran parkir atau pelataran jalan. Ini yang sangat kita sayangkan, karena aku secara pribadi ingin memberi manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat aku ditekan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka jualan dari jam 12 malam sampai jam sekarang pun ada yang belum balik. Belum tentu keuntungan mereka itu dapat 20 sampai 50 ribu, tetapi mereka harus berbagi dengan orang yang tidak bertanggung jawab kisaran 10 sampai 15 ribu. Ini sangat kita sayangkan. Ke depan per 1 Oktober tidak ada lagi namanya pungli-pungli kecuali kartis yang telah ditetapkan oleh Disperindak. Mungkin itu, kalaupun memang ada disampaikan dari para pedagang, silakan, karena kami sekaligus akan mereview atau merevisi perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya pada tahun 2019, diperbarui pada tahun 2022, yang mana para pedagang banyak keberatan karena selama ini banyak beredar omongan semenjak Yopi jadi wali kota naik galau harga pajaknya, padahal itu sudah ditetapkan oleh sebelumnya. Ini kami turun langsung ke lapangan supaya jangan ada salah sangka. Kita memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Nah, kalaupun memang ada keberatan-keberatan, kita kaji lagi. Karena dengan kondisi pasar yang sangat tidak layak ini, tidak mungkin dengan harga sewa yang mahal. Tetapi kalau waktu kami diskusi dengan kawan-kawan P3I kemarin, harga ini masih masuk. Nah, cuma yang tidak masuk itu mereka ini setorannya 2 kali. Lah bayar dengan pemilik kios harga 8 sampai 10 juta, begitu Disperindak datang lagi bayar lagi 4,5 juta. Nah, ini kondisinya. Nah, tapi untuk pemilik kios ini hak guna bangunannya sudah habis. Jadi tidak ada lagi perpanjangan. Ini seluruhnya diserahkan ke pemerintah. Kami setelah pemeriksaan dari BPK kemarin, ini merupakan aset tetapi tidak menjadi pendapatan.